Lembah itu senyap pada senja hari, terbungkus dalam pelukan cahaya yang meredup. Namun dari tepinya mengalun sebuah melodi, lembut, menggetarkan dan abadi. Itu adalah suara Aruna, penjaga terakhir sebuah pusaka kuno yang mengikat dunia manusia dengan roh-roh alam. Senandungnya bukan sekadar nyanyian, itu adalah doa yang ditenun turun-temurun. Benang rapuh yang menjaga bencana agar tetap jauh. Suatu hari, seorang asing datang. Namanya Raka, seorang penulis muda dari kota, tertarik oleh bisikan legenda yang hampir terlupakan. Pertemuan pertamanya dengan Aruna bukanlah lewat kata-kata, melainkan lewat melodi itu. Dari kejauhan ia mendengarkan, sementara suara Aruna bergema di lembah, bergetar seperti angin yang menyapu permukaan air. Ia terpikat, bukan hanya oleh lagu itu, tetapi juga oleh misteri hening yang menyelubungi dirinya. Namun Aruna menjaga jarak. Ia tahu bahaya yang datang bila orang luar memasuki dunianya. Pusaka itu suci. Rahasianya tak pernah boleh terungkap. Meski begitu, Raka terus kembali, bertanya tentang kisah-kisah desa, mitos yang terukir di batu, bisikan yang dibawa angin. Sedikit demi sedikit, kehadirannya menjadi irama dalam hari-hari Aruna, dan jarak di antara mereka pun kian menyempit. Namun roh-roh alam mulai gelisah. Ikatan yang dijaga Aruna sejak kecil mulai bergetar, dilemahkan oleh hati yang terbelah. Suatu malam, tanda-tanda kekacauan muncul. Angin merobek pepohonan, hujan membanjiri tanah, dan gemuruh bumi mengguncang gunung. Desa pun panik, dan para tetua memohon pada Aruna agar kembali memperkuat ikatan suci itu. Ia terperangkap dalam dilema yang kejam. Jika ia memilih Raka, kekuatan pusaka akan pudar, dan bencana bisa melahap desanya. Namun jika ia memilih tugas sucinya, ia harus meninggalkan Raka dan mengubur kerinduannya untuk hidup sebagai perempuan biasa. Saat itulah Raka mengetahui rahasia Aruna. Ia tidak mundur. Sebaliknya, matanya justru memancarkan kekaguman yang lebih dalam. Dengan lembut ia berkata, "Jika tugasmu adalah melindungi desa ini, biarkan aku yang melindungi hatimu. Kau tidak perlu memilih di antara keduanya." Kata-katanya menembus dinding hati Aruna. Ia sadar, cinta sejati bukanlah rantai, melainkan tangan yang menegakkan saat kau hampir jatuh. Malam itu, ia melakukan sesuatu yang tak pernah ia berani. Melantunkan senandung suci sambil menggenggam tangan seseorang yang benar-benar tulus mendukungnya. Ketika bulan purnama kembali, badai pun datang. Awan hitam berkumpul, angin meraung, dan bumi berguncang murka. Di tepi lembah, Aruna memejamkan mata dan mengangkat suaranya ke tengah malam yang mengamuk. Raka berdiri di sampingnya, jemarinya bertaut dengan erat, menjadi jangkar bagi jiwanya. Kristal pusaka memancarkan cahaya, lebih terang dari berabad-abad sebelumnya. Suaranya berpadu dengan keteguhan hati Raka, menenangkan amarah roh-roh alam. Badai pun mereda, angin berhenti, dan fajar menyinari langit yang kembali bersih. Sejak hari itu, Aruna tak lagi sendiri. Ia tetap menjadi penjaga lembah hijau, tetapi kini dengan Raka yang selalu mendampinginya. Bukan untuk menggantikan bebannya, melainkan untuk berbagi. Bersama-sama, mereka menjadi legenda baru yang berbisik di antara warga desa, kisah cinta pengorbanan, dan keberanian untuk menyatukan tugas sakral dengan kerinduan manusiawi. Dan dalam hening hatinya, Aruna akhirnya mengerti, takdir mungkin berat, tetapi dengan cinta yang sejati, tak ada beban yang tak sanggup ditanggung.